Elon Musk menjadi salah satu manusia terkaya di dunia saat ini. Sempat menduduki posisi nomor 1 dalam beberapa bulan. Meskipun sekarang lagi turun, tetapi nggak lama lagi beliau akan menjadi nomor 1 lagi. Beliau mempunyai beberapa mindset yang kita bisa pelajari. Tentunya mindset daripada Elon Musk ini ada 6 yang saya rangkum di sini. Jangan-jangan salah satunya ada di kamu. Elon Musk ini memiliki cara pendekatan yang berbeda. Berbeda dia dengan beberapa konglomerat yang lain. Elon Musk ini memiliki beberapa pendekatan manajemen yang sangat unik dan inovatif. Nah, di sini kita akan belajar banyak tentang Elon Musk. Nah, yang pertama, Elon Musk itu mempunyai visi yang kuat. Oke, saya rasa kalau visi yang kuat, hampir semua pemimpin mempunyai visi yang kuat. Kalau Anda tanya, "You punya visi?" Punya, gitu. Tapi kenapa nasib saya masih belum kayak Mas Elon gitu, iya kan? Nah, visi dan misi yang kuat ini jelas bagaimana ia membuat perubahan positif dalam dunia melalui teknologi dan inovasi. Ia memotivasi tim dan membantu mereka fokus pada tujuan yang sama. Jadi fungsi daripada seorang pemimpin itu bagaimana dia memastikan pemimpinnya. Itu kalau anggota timnya itu ada 20.000 orang misalkan. Bagaimana 20.000 orang itu berbicara hal yang sama. Berbicara satu bahasa yang sama. Dan mengerti apa yang akan dicapai bersama-sama. Itulah dia mampu membuat timnya itu seperti itu. Nah, itulah visi daripada Elon Musk yang punya kelebihan daripada pemimpin yang lain. Pendekatan manajemen yang pertama yang saya sebutkan visi dan tujuan jelas itu, Elon Musk memiliki visi yang sangat ambisius, membantu memindahkan dunia ke era energi yang terbarukan dan mempercepat proses perjalanan manusia ke Mars. Ini sesuatu yang menurut saya agak sedikit nggak masuk akal ya. Karena memindahkan manusia ke Mars. Manusia pernah mendarat ke Mars? Yes. Tapi memindahkan manusia ke Mars, wah ini sebuah ide gila. Sebagai contoh tahun 2006, Elon Musk pernah mengeluarkan rencana yang ambisius untuk membangun koloni manusia di Mars dalam waktu beberapa dekade. Rencana ini memiliki tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa manusia dapat bertahan hidup di luar bumi dan mempertahankan keberlangsungan spesies manusia. Wow. Dengan visi dan tujuan yang jelas ini, Elon Musk mampu memimpin timnya dan memotivasi mereka dan membuat mereka percaya inovasi untuk mencapai tujuannya. Ini juga membantu membangun citra perusahaan dan menarik investor untuk percaya pada visinya, konsumen untuk mempercayai dan mendukung misinya. Dengan demikian, pendekatan manajemen pertama yaitu memberikan visi dan tujuan yang jelas dapat diterapkan melalui contoh yang diberikan Elon Musk. Saya rasa kalau Anda perusahaan kalian tidak punya visi, nggak usah ngomong. Tapi juga banyak perusahaan cuma punya visi, tapi itu cuma slogan. Kalau Anda tanya sampai lapisan karyawan paling bawah, tahu nggak visi perusahaan? Jangan-jangan dia bilang, yang penting saya dapat gaji Pak kerja di sini. Bisakah Anda bayangkan bahwa betapa kuatnya visi tersebut sampai lapisan paling bawah, karyawan yang lapisan paling bawah, frontliners, penjaga gudang contohnya, storekeeper atau bahkan cleaning service mungkin, dia bisa mengerti visi daripada perusahaan itu. Oh, itu tidak mudah loh. Bagaimana setiap pagi, setiap siang malam, Elon Musk mampu membuat setiap elemen karyawannya paham akan visi tersebut. Oke, kemampuan Elon Musk yang kedua, outside the box. Think outside the box, yaitu cara berpikirnya di luar kotak gitu. Elon Musk memiliki sebuah sudut pandang yang selalu berbeda dibandingkan orang rata-rata. Ya, kalau Anda rata-rata ya hidup Anda rata-rata. Orang jualan kecap ya Anda ikut jual kecap. Orang jualan kue Anda ikut jualan kue. Tapi dia memiliki cara berpikir yang sangat berbeda dibanding orang lain. Elon Musk memiliki kemampuan untuk berpikir dan memberikan solusi yang inovatif dan tidak biasa untuk masalah yang dihadapi oleh perusahaannya. Sebagai contoh, ketika Tesla memulai mobil listrik, saat itu banyak perusahaan meragukan kemampuan mobil listrik untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun Elon Musk berpikir di luar kotak dan memastikan bahwa mobil listrik bukan hanya lebih lama lingkungan, tapi juga lebih mudah digunakan dan lebih baik daripada mobil berbahan bakar bensin. Buktinya sekarang dengan teknologi self-driving, saya juga pernah naik Tesla, dia bisa autopilot nyetir sendiri. Tesla saat ini masih memiliki teknologi itu the best sampai detik ini. Pesaingnya belum bisa menyainginya sampai sekarang. Itulah salah satu bentuk outside the box-nya Elon Musk. Yang ketiga, Elon Musk mempunyai kemampuan untuk beradaptasi. Kita tahu bahwa orang sukses itu pasti punya kemampuan untuk beradaptasi. Pasti. Jadi Anda nggak bisa masuk ke dalam status quo atau zona nyaman. Anda nggak bisa cuman hidup dalam hal-hal yang sifatnya itu cuman mengikuti gerakan orang rata-rata. Anda harus bisa melakukan suatu terobosan-terobosan yang mana nggak semua orang bisa lakukan. Dan kemampuan adaptasi ini memang terbukti. Jadi Elon Musk itu sangat cepat dan tanggap terhadap perubahan situasi dan penyelesaian strategi bisnis sesuai dengan kondisi pasar yang selalu berubah. Kemampuan adaptasi ini, Elon Musk memiliki kemampuan berpikir yang sangat baik. Berikut beberapa contoh dan keterampilan beliau untuk beradaptasi. Yang pertama adalah SpaceX. Elon Musk memulai SpaceX dengan tujuan mengirimkan manusia ke Mars. Namun ketika usaha ini mengalami beberapa kesulitan, ia tidak menyerah tapi justru beradaptasi dan dengan situasi dan mulai menyediakan layanan peluncuran roket untuk klien NASA dan perusahaan yang lain. Keren kan?
Jadi nggak mudah memindahkan manusia ke Mars, tapi dia peluncuran roket. Itu menunjukkan bahwa tidak serta-merta langsung menyerah dengan apa yang sudah dia kerjakan, tapi beliau memiliki sebuah kemampuan untuk apa yang sudah dia bangun tidak serta-merta sia-sia, tapi dia cepat beradaptasi. Jadi ketika Anda hari ini usaha es campur Anda gagal contohnya, esnya bisa diapain kek, bahan bakunya bisa diapain kek, bikin puding kek atau bikin apa. Intinya cepat beradaptasi. Yang kedua, Tesla. Nah, jadi Tesla itu awalnya didedikasikan untuk memproduksi mobil listrik yang ramah lingkungan. Namun dalam perjalanannya, di saat tren pasar dan permintaan konsumen, Elon Musk justru memutuskan mengembangkan produk baru seperti baterai rumah tangga, sistem penyimpanan energi. Keren kan? Jadi nggak cuma semata-mata mobil. Itu yang keren. Dan yang ketiga, waktu pandemi COVID kemarin, Elon Musk memutuskan untuk beradaptasi dan membantu penyelesaian pandemi. Salah satu caranya adalah mengubah fasilitas produksi Tesla, salah satu pabriknya, digunakan menjadi pabrik ventilator untuk menurun orang yang mempunyai kesulitan dalam bernafas ketika dia menghadapi COVID. Jadi dari demikian, kemampuan beradaptasi itulah sebuah kelebihan yang dimiliki oleh Elon Musk, cara berpikir yang sangat cepat. Sehingga dia punya kemampuan untuk melakukan perbedaan antara orang yang sukses dan orang yang gagal. Yang keempat, yaitu dia mampu memimpin tim dan memotivasi tim secara berirama dan seragam. Elon Musk memiliki kemampuan untuk memimpin tim dengan baik dan memotivasi mereka untuk bekerja keras dan berpikir kreatif. Kemampuan memimpin Elon Musk ini sangat baik. Elon Musk memiliki sebuah teknologi untuk mencapai luar angkasa dan membuat bumi lebih baik. Kita tahu itu nggak mudah ya, memimpin sebuah hal visioner yang mana itu Anda belum kelihatan. Tapi Anda bisa membuat tim Anda percaya untuk sesuatu yang belum terlihat. Dan dia memimpikan itu pada timnya. Ini juga mempunyai tim yang memiliki tujuan yang jelas, bekerja keras untuk mencapainya. Elon Musk juga memiliki kemampuan untuk memimpin keputusan yang cepat dan tegas dan mampu memastikan bahwa semua proyek berjalan tetap lancar dan tepat waktu. Salah satu contoh cerita tentang kemampuan memimpin Elon Musk ini yaitu dalam memimpin tim SpaceX. Tahun 2008, SpaceX mengalami kegagalan dalam beberapa tahun berturut-turut meluncurkan roket mereka. Namun Elon Musk tetap bertekad dan terus memimpin timnya untuk mencapai misinya, membuat transportasi di ruang angkasa yang lebih mudah dan terjangkau. Keren kan? Awalnya cuman karena gagal, tidak mudah, tapi dia betul-betul mampu beradaptasi lagi dan membuat timnya itu percaya. Dan akhirnya di tahun 2012, SpaceX berhasil meluncurkan roket Falcon 9, membuat sejarah dan menjadi perusahaan swasta pertama yang berhasil mendaratkan sebuah roket di atas kapal pendarat. Ini adalah contoh bagaimana Elon Musk memimpin timnya untuk mencapai visinya dan melalui kesulitan untuk meraih kesuksesan. 4 tahun itu bukan angka yang kecil. 4 tahun bukan angka yang singkat. 4 tahun itu kalau Anda didera kegagalan setiap hari, sama seperti orang itu mentertawakan Anda ketika Anda menghadapi kegagalan. Tuh kan gua ngomong kan, gak gampang kan mengirimkan manusia ke Mars kan. Tuh gua ngomong kan, roketnya gagal kan. Itu memang orang gila. Saya selalu bilang losers is gonna be a losers. And haters is gonna be a haters. And losers and haters never win, but winners never hate and never lose. They always create something. Dia pasti melakukan sesuatu. Dan akhirnya Elon Musk membuktikan dengan Falcon 9-nya. So, are you a losers or a winners? Nah, yang kelima, Elon Musk sangat detail. Dia fokus pada hal yang detail. Elon Musk sangat detail oriented dan memastikan bahwa tiap proyek yang dijalankannya memiliki standar kualitas yang sangat tinggi. Elon Musk sangat peduli dengan detail mengerti bagaimana memastikan bahwa setiap aspek dari bisnis dan proyek yang dia jalankan berjalan dengan lancar. Elon Musk sangat cermat memantau progres tiap proyek dan memastikan bahwa setiap detail teratasi sebelum terhambat. Ini membantu memastikan bahwa proyek berjalan lancar dan tepat waktu. Dan juga membantu meminimalisir masalah yang mungkin timbul. Elon Musk memastikan bahwa dia juga memiliki informasi yang lengkap dari setiap aspek bisnis dan proyek yang dia jalankan. Dan dia memastikan bahwa setiap detail dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi hasil akhirnya. Salah satu contoh menunjukkan bahwa fokus Elon Musk pada detail adalah ketika dia meluncurkan roket Falcon 1. Pada tahap awal roket tersebut gagal meluncur beberapa kali. Tapi Elon Musk tidak menyerah. Dia mempelajari setiap detail dari setiap kegagalan tersebut dan memastikan bahwa setiap masalah teratasi sebelum mencoba lagi. Akhirnya pada tahun 2008, Falcon 1 berhasil meluncur dan menjadi roket pertama buatan swasta yang mampu mencapai orbit. Kita harus akui bahwa dia memang orang hebat gitu. Dan dia sangat detail. Dan jangan cuma ngomong bahwa ya sukses itu cuma orang yang beruntung. Ya memang nasibnya dia udah sukses. Ya, silakan aja Anda mengeluarkan kata-kata loser seperti itu. And you always be a losers. Yang terakhir, Elon Musk memiliki kemampuan mengambil keputusan yang berani. Elon Musk memiliki keberanian untuk membuat keputusan yang sulit dan berani.
seringkali membantu memimpin perusahaan ke arah yang lebih baik. Apakah dia pernah gagal? Pernah. Apakah dia pernah membuat salah keputusan? Pernah. Siapa pemimpin yang nggak pernah salah membuat keputusan? Tapi dia berani. Elon Musk juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang paling berani membuat keputusan. Dan salah satu contoh terbaik adalah dia memutuskan membangun Tesla. Pada saat itu industri mobil listrik masih dalam tahap awal dan banyak orang ragu untuk berinvestasi dalam mobil tersebut. Namun Elon Musk berani membuat keputusan untuk membangun Tesla dan membuktikan bahwa mobil listrik adalah masa depan. Contoh lain adalah ketika dia membangun jalur tunnel boring company untuk memecahkan masalah kemacetan di kota-kota besar. Ini adalah ide yang sangat ambisius dan banyak orang meragukan keberhasilannya. Namun Elon Musk yang tetap berani membuat keputusan tersebut membuktikan bahwa jalur tunnel dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan. Banyak sekali orang yang berharap jatuhnya Elon Musk termasuk jatuhnya Bill Gates. Tapi Elon Musk tetap berhasil membuktikan sebaliknya. Dengan mempelajari Elon Musk melakukan manajemen seperti ini, dapatkah kita aplikasikan beberapa prinsip yang sama dalam usaha kita, dalam hidup kita, agar Anda meraih pertumbuhan dan kesuksesan di dalam bisnis kalian? Semua video yang saya buat ini dengan satu tujuan, jangankan kita bisa menyamai 6 cara berpikir yang berbeda dari Elon Musk, kalau Anda bisa kuasai 3 saja dari cara berpikir beliau, kalian bisa mempunyai sebuah cara berpikir yang berbeda, cara berpikir yang kreatif, konsisten, sehingga Anda harus percaya bahwa sukses tidak diraih dengan begitu mudah saja. Sukses selalu dan always salam hebat, luar biasa. Dan akhirnya di tahun 2012, SpaceX berhasil meluncurkan roket Falcon 9, membuat sejarah dan menjadi perusahaan swasta pertama yang berhasil mendaratkan sebuah roket di atas kapal pendarat. Ini adalah contoh bagaimana Elon Musk memimpin timnya untuk mencapai visinya dan melalui kesulitan untuk meraih kesuksesan. 4 tahun itu bukan angka yang kecil. 4 tahun bukan angka yang singkat. 4 tahun itu kalau Anda didera kegagalan setiap hari, sama seperti orang itu mentertawakan Anda ketika Anda menghadapi kegagalan. Tuh kan gua ngomong kan, gak gampang kan mengirimkan manusia ke Mars kan. Tuh gua ngomong kan, roketnya gagal kan. Itu memang orang gila. Saya selalu bilang losers is gonna be a losers. And haters is gonna be a haters. And losers and haters never win. But winners never hate and never lose. They always create something. Dia pasti melakukan sesuatu.